Dahulu kala, di tanah Babilonia yang megah, berdiri seorang raja yang begitu angkuh, ia mengaku sebagai Tuhan. Namanya, Raja Namrud. Kekuasaan dan kekayaannya tak tertandingi, hingga seorang pemuda bernama Ibrahim datang, menantangnya dengan hujah kebenaran yang mengguncang istana. Inilah kisah luar biasa, ketika kekuatan manusia diuji oleh kekuasaan Allah. Selamat datang di An-Nur TV, tempat di mana kisah-kisah Islam abadi kita hidupkan kembali. Pada masa ribuan tahun yang lalu, di tanah Babilonia yang subur, berdirilah sebuah kerajaan besar dan megah. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang dikenal dengan nama Namrud bin Kan'an bin Kus bin Sem bin Nuh. Ia berasal dari keturunan yang memiliki pengaruh besar, dan sejak muda sudah mewarisi kekuasaan ayahnya. Namrud bukanlah raja biasa. Kekayaannya melimpah, pasukannya besar, dan wilayah kekuasaannya terbentang luas. Rakyatnya tunduk kepadanya, bukan hanya karena takut pada hukuman, tetapi juga karena ia memposisikan dirinya sebagai makhluk yang seolah memiliki kekuatan tak terbatas. Ia mengaku sebagai Tuhan yang patut disembah, bahkan memerintahkan rakyatnya untuk meninggalkan ajaran nenek moyang yang menyembah Tuhan yang esa. Di setiap sudut kota Babilonia, berdiri patung-patung berhala raksasa yang dibuat dari emas, perak, atau batu mulia. Namrud memaksa rakyatnya sujud di hadapan patung-patung itu. Barang siapa berani menolak, akan dihukum berat, bahkan dibunuh. Di bawah kekuasaannya, masyarakat hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan kesesatan. Mereka dilarang berbicara tentang Tuhan selain Namrud. Kehidupan rakyat memang tampak makmur dari luar, tetapi jiwa mereka terpenjara dalam kebohongan dan kemusyrikan. Namrud semakin hari semakin sombong. Ia merasa bahwa singgasananya akan abadi, dan tidak ada kekuatan di bumi ini yang dapat menandingi dirinya. Ia percaya, dialah penguasa hidup dan mati, sampai akhirnya, Allah mengutus seorang nabi muda yang kelak akan meruntuhkan kesombongan itu, Nabi Ibrahim alaihi salam. Di tengah masyarakat Babilonia yang penuh penyembahan berhala, lahirlah seorang bayi yang kelak akan menjadi pembawa cahaya kebenaran. Bayi itu bernama Ibrahim, putra dari seorang pembuat patung bernama Azar. Ironisnya, ayahnya sendiri adalah salah satu tokoh penting yang membuat berhala untuk disembah rakyat, sekaligus mendukung kekuasaan Namrud. Sejak kecil, Ibrahim tumbuh dengan kecerdasan dan rasa ingin tahu yang luar biasa. Matanya tajam mengamati sekelilingnya, dan hatinya tidak mudah menerima sesuatu tanpa berpikir. Ia sering melihat ayahnya membuat patung dari batu atau kayu, lalu orang-orang datang menyembah patung itu. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, mengapa manusia menyembah sesuatu yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri? Bukankah Tuhan seharusnya lebih berkuasa dari makhluk ciptaan? Ketika remaja, Ibrahim mulai mencari kebenaran tentang siapa Tuhan yang sebenarnya. Ia memandang ke langit, dan suatu malam ia melihat bintang yang indah. Inilah Tuhanku, pikirnya sejenak. Tetapi ketika bintang itu tenggelam, ia berkata, aku tidak menyukai sesuatu yang tenggelam. Keesokan harinya, ia melihat bulan yang besar dan terang. Ia berpikir mungkin bulanlah Tuhannya. Namun, bulan pun akhirnya menghilang. Lalu ketika matahari terbit dengan cahayanya yang terang benderang, ia berkata, inilah Tuhanku, yang lebih besar dari semuanya. Tapi saat matahari terbenam, ia menyadari bahwa semua benda langit itu tidak kekal. Akhirnya, Ibrahim sampai pada satu keyakinan, Tuhan yang sejati adalah Dia yang menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya, Allah yang Maha Esa, yang tidak pernah hilang dan tidak bergantung pada siapapun. Kesadaran ini membuat Ibrahim berani menentang keyakinan kaumnya. Meski masih muda, ia mulai mengajak orang-orang untuk meninggalkan berhala. Ucapannya membuat banyak orang geram, termasuk ayahnya sendiri. Dan berita tentang keberaniannya ini, akhirnya sampai ke telinga Raja Namrud. Kabar tentang seorang pemuda yang berani menentang keyakinan rakyat Babilonia akhirnya sampai ke telinga Raja Namrud. Namrud, yang terkenal sangat angkuh, tidak terima ada orang yang meragukan ketuhanannya. Ia memerintahkan agar Ibrahim segera dibawa ke istananya untuk diadili. Hari itu, istana Babilonia dipenuhi penasihat, prajurit, dan rakyat yang ingin menyaksikan perdebatan.
Di hadapan singgasana megah, berdirilah Raja Namrud dengan pakaian kebesaran yang berkilauan. Di hadapannya, seorang pemuda berwajah tenang, tatapannya penuh keyakinan. Itulah Ibrahim alaihi salam. Namrud memulai, suaranya lantang penuh kesombongan. "Siapa Tuhanmu, wahai Ibrahim?" Ibrahim menjawab dengan tenang, "Tuhanku adalah Allah, yang menghidupkan dan mematikan." Namrud tersenyum sinis. Untuk menunjukkan kekuasaannya, ia memerintahkan 2 orang tahanan dibawa ke hadapannya. Satu dibebaskan, satu lagi diperintahkan untuk dieksekusi di tempat. Dengan penuh kebanggaan ia berkata, "Lihatlah, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan." Namun Ibrahim bukanlah orang yang mudah dibungkam. Ia berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Maka terbitkanlah ia dari barat, jika engkau benar-benar Tuhan." Kata-kata itu menghentikan tawa Namrud. Seluruh ruangan terdiam. Para penasihat saling berpandangan, dan rakyat yang hadir menahan napas. Namrud tidak mampu membalas hujjah itu. Keangkuhannya retak, meski bibirnya enggan mengakuinya. Namun, bukannya tunduk kepada kebenaran, hati Namrud semakin dipenuhi amarah. Ia merasa dipermalukan di hadapan rakyatnya. Dalam hati, ia bersumpah akan menghancurkan Ibrahim dengan cara yang paling kejam. Dan dari sinilah awal perintah membakar Nabi Ibrahim alaihi salam dimulai. Kekalahan Raja Namrud dalam perdebatan di depan rakyat membuat hatinya terbakar oleh amarah. Bagi seorang penguasa yang mengaku sebagai Tuhan, dihina secara terbuka adalah aib terbesar. Dalam pikirannya, Ibrahim tidak boleh dibiarkan hidup, karena keberadaannya mengancam kekuasaan dan wibawanya. Namrud lalu mengumumkan keputusan ke seluruh negeri. Ibrahim akan dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup. Perintah itu disambut para penyembah berhala dengan sorak-sorai. Mereka menganggap Ibrahim adalah musuh para dewa mereka. Namun, membakar Ibrahim tidaklah mudah. Api yang akan digunakan haruslah sebesar mungkin, agar menjadi peringatan bagi siapa saja yang berani menentang Namrud. Maka dimulailah pengumpulan kayu bakar dari seluruh penjuru negeri. Rakyat diperintahkan membawa kayu, jerami, dan minyak, hingga tumpukan itu menjulang seperti gunung. Berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, api itu dipersiapkan. Ketika dinyalakan, nyala apinya menjilat langit, panasnya terasa dari kejauhan. Api itu begitu besar, sehingga tidak ada manusia yang mampu mendekatinya untuk melempar Ibrahim. Maka Namrud memerintahkan dibuatnya sebuah manjanik, semacam ketapel raksasa, untuk melempar tubuh Ibrahim dari jarak jauh. Hari eksekusi tiba. Rakyat berkumpul, langit tampak memerah karena pantulan api. Ibrahim dibawa dengan tangan terikat. Namun wajahnya tetap tenang, matanya menatap ke langit. Dalam hati, ia berdoa, "Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Dia sebaik-baik pelindung." Tubuh Ibrahim diletakkan di manjanik, lalu dilontarkan ke tengah kobaran api raksasa. Semua yang menyaksikan mengira ia akan hangus seketika. Namun, di saat itu juga, turunlah perintah Allah kepada api. "Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Api yang panas berubah sejuk, membungkus Ibrahim layaknya taman yang nyaman. Rakyat terkejut, Namrud terpaku, tak percaya pada apa yang mereka lihat. Ibrahim berdiri di tengah bara, tak tersentuh sedikit pun. Kejadian ini mengguncang hati banyak orang, tapi bagi Namrud, kesombongan masih menutup pintu hatinya. Ia tidak mau tunduk, meski tanda kekuasaan Allah telah nyata di depan matanya. Peristiwa selamatnya Nabi Ibrahim alaihi salam dari kobaran api membuat nama Ibrahim semakin dikenal. Banyak rakyat yang mulai meragukan ketuhanan Namrud. Namun, kesombongan dan keangkuhan telah membutakan hati sang raja. Ia menganggap mukjizat itu hanyalah sihir, dan tetap bersikeras mempertahankan kekuasaannya. Hari demi hari berlalu, kekuasaan Namrud perlahan mulai melemah. Rakyat kehilangan rasa hormat, dan kerajaannya tak lagi sekuat dulu. Namun, puncak kehinaannya terjadi ketika Allah menurunkan azab yang sangat kecil, namun mematikan. Suatu hari,
seekor nyamuk kecil, makhluk yang dianggap remeh, dikirim Allah untuk mengakhiri hidup sang raja sombong ini. Nyamuk itu masuk melalui lubang hidung Namrud dan berjalan menuju otaknya. Sejak saat itu, Namrud menderita kesakitan yang luar biasa. Kepalanya berdenyut-denyut tanpa henti, seakan ada palu yang memukul dari dalam. Tak ada tabib yang mampu menyembuhkannya. Anehnya, rasa sakit itu hanya sedikit mereda jika kepalanya dipukul atau diketuk. Maka, ia memerintahkan prajuritnya untuk memukul kepalanya dengan palu setiap hari, pemandangan yang menghinakan bagi seorang raja yang dulu disembah rakyat. Penyiksaan itu berlangsung lama, hingga akhirnya, tubuh Namrud melemah dan nyawanya dicabut oleh Allah dalam keadaan hina. Kekuasaan yang dibanggakannya, harta yang ditumpuknya, semuanya tak mampu menyelamatkannya dari ajal. Begitulah akhir dari seorang manusia yang menantang kekuasaan Allah. Kisah ini menjadi pelajaran besar bagi semua generasi. Sebesar apapun kekuatan dan kejayaan manusia, jika ia sombong dan menolak kebenaran, maka kehancuranlah yang akan menjemputnya. Dari kisah ini kita belajar, kesombongan hanya akan membawa pada kehancuran. Raja Namrud yang dulu disembah, akhirnya tumbang hanya oleh seekor nyamuk. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam tetap mulia, karena teguh di jalan kebenaran. Semoga kita menjadi hamba yang rendah hati, selalu tunduk kepada Allah yang Maha Perkasa. Terima kasih telah menyimak di An-Nur TV. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe, agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah penuh hikmah dari sejarah Islam.